Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Donna Anggraini, NIM 193111070. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit bercerita atau sedikit berbagi ilmu kepada kalian tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Yathrib adalah nama kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kota Yathrib itu adalah kota yang sangat subur di Jazirah Arab sana, yang dimana dijadikan sebagai pusat pertanian. Kemudian teman-teman, mata pencaharian penduduk Yathrib itu kebanyakan ada 3, yaitu sebagai bercocok tanam, yang kedua adalah pedagang, dan yang ketiga adalah peternak. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi tentang perjalanan hijrah Rasulullah Muhammad SAW ke kota Yathrib. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu beberapa peristiwa yang mengiringi perjalanan hijrah Rasul ke Yathrib. Dan yang kedua adalah hikmah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW ke Yathrib. Nah, yang pertama akan membahas tentang beberapa peristiwa yang mengiringi perjalanan hijrah Rasul ke Yathrib. Jadi, peristiwa-peristiwa tersebut ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah perintah untuk berhijrah. Yang kedua adalah perjalanan ke Gua Thur. Yang ketiga adalah rintangan menuju Madinah. Dan yang keempat adalah membangun masjid untuk yang pertama kali. Yang pertama adalah tadi peristiwa yang pertama adalah peristiwa perintah untuk berhijrah. Setelah kaum muslimin berada di Madinah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk segera berhijrah ke Makkah dan Madinah. Dan setelah mendapat perintah Allah tersebut, Nabi Muhammad langsung menemui Abu Bakar dan memberitahu perintah tersebut serta memintanya untuk menemani beliau untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian Abu Bakar segera menyiapkan segala keperluan untuk berhijrah, misalkan onta, bekal makanan, dan petunjuk jalan. Namun, kepergian kaum muslimin untuk berhijrah tersebut telah terdengar ke telinga kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, para pemuka Quraisy melakukan perkumpulan di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah untuk menyusun strategi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan cara mengutus para pemuda kafir Quraisy. Pada saat yang sama, Nabi dan Abu Bakar telah menyusun atau telah sepakat untuk bertemu di luar kota Makkah pada malam hari. Pada malam hari tersebut, ketika Nabi akan berhijrah, para pemuda kafir Quraisy yang akan membunuh Nabi telah mengepung rumah beliau dari segala arah. Oleh karena itu, Nabi meminta keponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau tidur di ranjang guna untuk mengelabuhi para pemuda kafir Quraisy. Dan setelah itu Nabi keluar dari rumahnya. Setelah pemuda kafir Quraisy itu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, mereka kaget karena yang diranjang itu adalah keponakan Nabi Muhammad dan bukan Nabi Muhammad sendiri. Kemudian yang kedua adalah perjalanan di Gua Thur. Nabi Muhammad segera menemui Abu Bakar di luar kota Makkah dan kemudian mereka meneruskan perjalanannya. Karena hari telah siang, mereka masuk ke Gua Thur untuk menghindari kejaran pemuda kaum Quraisy, karena Nabi yakin betul bahwa para pemuda kafir Quraisy pasti akan mengejarnya sampai ke Gua Thur tersebut. Dan ternyata dugaan Nabi Muhammad SAW itu benar. Para pemuda Quraisy melihat keadaan di sekitarnya. Namun, mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya Rasulullah dan Abu Bakar dalam Gua Thur tersebut, karena di sana masih terdapat sarang laba-laba dan sarang burung yang masih utuh.
Ketika pemuda Quraisy semakin dekat dengan mulut gua, Abu Bakar merasa sangat ketakutan akan tetapi Nabi tetap tenang dan beliau berkata, "Janganlah kamu merasa takut dan sedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita." Dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pemuda Quraisy meninggalkan gua tersebut tanpa menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah rintangan menuju Madinah. Pada hari ketiga, datanglah seorang pemandu jalan yang akan mengantarkan Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar menuju ke kota Madinah. Namun di tengah perjalanan mereka dikejar oleh kafir Quraisy yang bernama Surotah yang ingin menangkap mereka untuk dibawa kembali ke Mekah. Dan apabila dia berhasil untuk melakukan hal tersebut, dia akan diberi imbalan yaitu berupa 100 ekor unta. Akan tetapi usahanya selalu gagal dan akhirnya Surotah pun meminta maaf kepada Rasul dan atas perbuatannya, dan Rasul pun dengan senang hati untuk memaafkannya. Peristiwa yang keempat atau yang terakhir adalah membangun masjid pertama. Setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian, Nabi beserta Abu Bakar tinggal di kota Quba. Selama di kota Quba, Rasulullah Muhammad SAW tinggal di rumah Kulsum bin Hamdan, dan sedangkan Abu Bakar tinggal di rumah Habib bin As'am. Selanjutnya datanglah rombongan dari Makkah yang ingin menyusul ikut berhijrah ke Madinah. Mereka semua dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib yang terdiri dari Fatimah, Ummi Kulsum, Aisyah, Saudah, Ummu Aiman, Ummu Ruman, Musammah, Asma, dan beberapa muslim lainnya. Sesampainya mereka di kota Quba, Kulsum bin Hamdan mewakafkan tanahnya untuk dibangun tempat ibadah bagi kaum muslimin. Nah, pada saat itu mulailah kaum muslimin membangun masjid pertamanya untuk beribadah. Kemudian setelah pembangunan masjid itu selesai, masjid tersebut dinamakan dengan Masjid Taqwa, di mana masjid itulah yang tercatat dalam sejarah Islam sebagai masjid pertama dan yang dibangun Rasul beserta kaum muslimin. Setelah itu, Rasul beserta kaum muslimin melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Kedatangan beliau dan rombongan telah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Madinah sana. Bahkan mereka disambut dengan meriah dengan diiringi dengan syair. Pasti teman-teman sudah tahu kan syair yang biasanya dilantunkan saat Rasulullah datang atau makhluk qiyam. Contoh syairnya adalah sebagai berikut. Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Seperti itu syair yang dilantunkan oleh masyarakat Madinah saat menyambut kedatangan Rasulullah Muhammad SAW dengan rombongannya. Kemudian pada hari kedatangan Nabi beserta rombongan, yaitu tepat pada tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Juli tahun 266 Masehi. Pada hari Jumat tersebut juga dilaksanakan sholat Jumat untuk yang pertama kali oleh kaum muslimin. Selanjutnya adalah hikmah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW ke Yatsrib. Yang pertama adalah perjuangan akan selalu membutuhkan pengorbanan. Demi mengembangkan Islam, Nabi beserta rombongan ikhlas menempuh perjalanan jauh yang sangat meletihkan. Bahkan banyak resiko yang akan didapatkan saat perjalanan tersebut. Yang kedua adalah
Keberhasilan tersyiarnya ajaran Islam di beberapa daerah adalah hasil dari kerja keras Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Hikmah yang ketiga yaitu peristiwa hijrah telah menyatukan kaum muslimin, dan yang terakhir adalah peristiwa hijrah juga telah memperkuat keyakinan kaum muslimin dalam menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu teman-teman cerita dari hijrah Rasulullah Muhammad SAW ke Yathrib. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.